Shalom teman-teman, puji syukur kita bertemu lagi di ibadah online youth kita hari ini. Mari kita semua siapkan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita memulai, mari kita semua berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami hari ini Tuhan beribadah kepadamu. Tuhan yang menjangkau kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Kami siapkan hati kami mau memuji dan menyembah. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Engkaulah penyelamat kami, Tuhan. Yesusku, penyelamatku, cara yang seperti
raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau Yesus. Hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak diagungkan. Yesus Raja, Yesus Raja. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu Bapa, kami rindu akan firman kebenaran-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus,
Shalom, kaula muda yang Tuhan kasihi. Mari kesempatan ini kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kaula muda yang Tuhan kasihi, mari kesempatan ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dengan judul Iman yang Teguh. Rasul Paulus, kekasih dalam nama Tuhan, menasihati jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Kalau kita perhatikan pembacaan ayat ini tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, jelas di sini Paulus menggambarkan kehidupan orang-orang percaya digambarkan sebagai pohon. Karena dalam ayat ini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pohon yang kuat ketika akarnya itu menancap ke dalam, maka pada waktu ada angin badai, pada waktu ada banjir melanda, pada waktu angin topan datang, pohon itu berdiri kokoh. Saya merindukan kaula muda, khususnya yang ada di GPI LUC Surabaya, biarlah tetap berdiri kokoh tatkala masa datang. Kekasih dalam nama Tuhan, pada waktu Tuhan izinkan saya untuk pergi ke Israel. Waktu itu saya perjalanan dari Bethlehem menuju Yeriko. Dari Bethlehem sampai ke Yeriko saya mengamati banyak pepohonan. Dan yang menarik ada satu pohon, namanya pohon kurma. Pada waktu saya melihat pohon kurma itu, dia hidup di padang gurun, tetapi dia berdiri kokoh. Ternyata pohon kurma memiliki akar yang kuat. Maka dari itu ketika angin datang, badai datang, pohon kurma tetap berdiri kokoh. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, milikilah dan pahamilah tentang Kristus. Teladanilah tentang jejak Yesus. Pada waktu Yesus diuji oleh iblis 3 kali. Mengapa Yesus menang? Karena Yesus mengandalkan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Nah, dalam hidup kita sebagai kaula muda banyak tantangan. Tetapi saya yakin setiap kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Sehingga kita bagaikan pohon kurma yang berdiri kokoh ketika ada tantangan, ketika ada badai. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, Paulus gambarkan sebagai bangunan. Tentunya bangunan rumah. Bangunan rumah kalau kuat itu jelas memiliki dasar yang kuat. Memiliki pondasi yang kuat. Dan Alkitab katakan pondasi kita, dasar kita adalah batu karang, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sama-sama baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan.
Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jelas bahwa kita sebagai orang percaya digambarkan bagian bangunan. Bangunan kokoh kalau dasarnya kuat. Dan jelas di sini Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dasar kita adalah Kristus, batu karang adalah Kristus. Maka dari itu hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang datang menimpa hidup kita, kita memperoleh kekuatan. Seperti Paulus. Pada waktu Paulus mengenal siapa pribadi Yesus itu, Paulus katakan, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Luar biasa. Dan kalau kita baca dalam kitab suratan Korintus, dalam Roma, betapa banyaknya aniaya demi aniaya yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus tetap berdiri kokoh. Pada waktu Paulus di penjara di Filipi, Paulus tetap bisa memuji nama Tuhan. Dan luar biasanya ketika Paulus memuji nama Tuhan, puji-pujiannya bisa mendatangkan mujizat. Dan mujizatnya luar biasa. Hanya pintu-pintu penjara yang terbuka. Dan kepala penjara Filipi, satu keluarga diselamatkan. Luar biasa. Kehidupan Paulus menjadi berkat. Mengapa? Karena Paulus memiliki dasar yang kuat, yaitu batu karang. Dan Yesus ajarkan kekasih dalam nama Tuhan. Dikatakan barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, disamakan dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika banjir melanda, ketika angin badai melanda, maka kokohlah rumah itu. Jadi kaulah muda yang Tuhan kasihi, masalah apa yang saat ini Anda hadapi? Problema apa yang Anda hadapi? Kalau Anda memiliki dasar yang kuat, maka Anda menjadi pemenang. Dan hal yang kedua, Yesus katakan, barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan. Perhatikan, bedanya hal yang kedua ini, yang dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, Yesus samakan dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Pada waktu ada banjir, ada badai, ada angin ribut, Alkitab katakan hebatlah kerusakannya. Jadi ini bicara masalah dasar. Jangan sampai perjalanan iman kita didasari dengan kekuatan kita, kekuatan manusia. Kalau kita mengikuti jejak Yesus, kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu. Apalagi zaman sekarang, banyak godaan, banyak tantangan. Contohlah, biasanya di anak-anak muda masalah pasangan hidup. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita akan terlempar, kita akan jatuh, dan bisa-bisa kita meninggalkan Yesus. Tetapi saya merindukan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kaula muda, memiliki dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu Yesus sebagai batu karang. Dan pada waktu kita memiliki dasar yang kokoh, maka hidup kita di masa muda kita, hidup kita akan menjadi berkat. Contoh-contoh dalam Alkitab banyak. Di antaranya adalah Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap mempertahankan imannya. Yusuf tetap memiliki iman yang teguh. Yusuf tidak mau mendukakan hati Tuhan.
walaupun ancamannya penjara. Itu dilakukan demi kemurnian iman, demi keteguhan iman. Dan Yusuf akhirnya memang difitnah dan masuk penjara. Tapi dari situlah Yusuf mulai diangkat. Oleh karena Yusuf mampu mengartikan orang yang sedang bermimpi, yang sedang dipenjara. Dan hidup Yusuf diangkat. Kenapa? Memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Lalu siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego sebagai anak muda. Dia bekerja di istana raja. Sebenarnya pekerjaan enak, karena di istana raja. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap mempertahankan imannya. Dia tidak tergoyahkan walaupun ada undang-undang. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego sebagai anak muda, dia tetap berdiri teguh dalam iman. Maka dari itu, kita sebagai kaula muda, teladanilah kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego yang mempercayai Allah 100%, tidak goyah. Allah sebagai landasan hidupnya. Dan Sadrak, Mesak berkata, andai kata Allahku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Luar biasa. Kaula muda yang Tuhan kasihi, biar setiap kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang masih panjang perjalanan hidup kita, milikilah iman yang teguh dan selalu melimpah dengan ucapan syukur. Jangan ada persungutan, karena persungutan tidak membuat dampak yang baik, tetapi dampak yang negatif. Tetapi kalau hidup kita melimpah dengan ucapan syukur, maka itulah kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kesempatan ini kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Bapa setiap kami sebagai kaula muda, kami akan selalu dengar pada firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau Yesus sebagai dasar kehidupan kami, sebagai batu karang. Tuhan ajar kami, supaya kami sebagai kaula muda, hidup kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekasih dalam nama Tuhan, terima berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, bagaimana firman yang telah kita dengar bersama tadi? Saya percaya kita semua sudah diberkati. Mari kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian Bapa yang kekal. Bapa yang kekal.
sekian ibadah online kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.